Qalat ya wailata. Istrinya berkata, ya wailata, alangkah menakjubkan, aalidu, apakah aku dapat melahirkan, wa ana ajuz, padahal aku adalah orang yang sudah tua, ya, 98 tahun. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku Ibrahim syaikha, sudah sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib, dan ini, ya, ini lahirnya anak dari orang tua, orang yang amat tua itu, ini maksudnya la syai'un ajib, adalah sungguh sesuatu yang amat ajaib ataupun aneh. Ya. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, ya, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang ajaib. Istri Ibrahim itu berteriak, heran, aneh. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah perempuan yang tua dan suamiku, ya, kalian lihat juga sudah tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak. Demi Allah, sungguh luar biasa apa yang aku dengar ini. Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak. Qalu, para malaikat berkata, atajabina min amrillah, apakah kamu merasa heran dari terhadap ketetapan Allah, rahmat Allah wa barakatuhu, dan keberkahannya alaikum atas kalian, ahlal bait, keluarga penghuni rumah Ibrahim, ya, keluarga penghuni Ibrahim atau rumah Ibrahim. Innahu hamidum majid, ya, sesungguhnya dia maha terpuji dan maha mulia. Qalu atajabina min amrillah, mereka berkata para malaikat, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah dari Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pengasih. Malaikat berkata kepadanya, apakah kamu merasa heran akan mendapatkan anak meskipun kalian berdua telah berusia tua? Padahal itu semua terjadi atas perintah Allah yang tidak dapat dihalangi oleh sesuatu apapun. Itulah rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, sanak keluarga Nabi, Ahlul Bait. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika Allah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Dialah yang melakukan segala sesuatu yang patut dipuji. Dia Maha Agung serta banyak memberikan kebaikan, kemuliaan. Ya. Berkah, barokatuh, berkah itu artinya tambahan kebaikan dari Allah. Barokatuhu, ya, itu namanya berkah. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u, maka ketika telah hilang an Ibrahim, dari Ibrahim ar-raw'u, rasa takut, waja'athul busyra, telah datang kepadanya berita gembira kelahiran anak, yujadiluna, dia mendebat para utusan kami, fi qaumi Lut, tentang kaum Lut. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab tentang dengan para malaikat tentang kaum Lut. Ya. Inna Ibrahim la halimun awahun munib. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim la halimun, sungguh sangat penyantun, awahun, sangat lembut hati, munib, orang yang kembali kepada Allah. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Suka kembali kepada Allah, selalu kepada Allah. Ya. Sifat Ibrahim itu penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid an hada, tinggalkanlah dari
perdebatan ini. Innahu qad jaa amru rabbik, sesungguhnya telah datang ya amru rabbik, ketetapan dari Tuhan kamu. Artinya untuk membinasakan mereka. Wa innahum, dan sungguhnya mereka, atihim, datang kepada mereka, adzabun ghairu mardud, ya siksa yang tidak dapat ditolak, dihindarkan. Wa Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini, sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Walamma ja'at rusuluna Luton, dan ketika telah datang para utusan kami, malaikat ya, Luton kepada Lut, si'a, dia merasa sedih dan resah bihim, dengan kehadiran mereka, wadhaqa bihim zar'a, wadhaqa, dan terasa sempit bihim, dengan kedatangan mereka, zar'a, dadanya. Wa qala hadza yaumun asib, dan Lut berkata, ini adalah yaumun asib, hari yang sangat sulit cobaannya. Dan ketika para utusan kami, yaitu para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dia merasa sempit karena kedatangannya. Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Jadi Nabi Lut itu merasa susah akan kedatangan para utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan. Sedangkan kaum Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bila mana ada gangguan dari kaumnya. Jadi ketika para malaikat utusan kami datang kepada Lut dalam bentuk pemuda yang tampan, Lut merasa susah dan menderita. Ia merasa tidak dapat melindungi mereka dan merasa susah dengan keberadaan mereka karena takut perilaku jelek kaumnya akan tertuju pada mereka. Kemudian berkata, ini adalah hari yang tersulit, amat sulit. Nabi Lut merasa kesusahan ketika kedatangan utusan-utusan itu. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, dan datang kepadanya Lut, qaumuhu, kaumnya, yuhra'una ilaih, mereka datang tergesa-gesa kepada Lut. Wa min qablu, dan sejak dulu, kanu, mereka telah ya'maluna sayyi'at, mengerjakan perbuatan keji. Qala, Lut berkata, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i, nikahilah mereka, banati, para putriku. Hunna atharu lakum, mereka adalah lebih suci bagi kalian. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian memalukan aku, tukhzuni fi dhaifi, di depan tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah di antara kalian seorang laki-laki yang berakal cerdas, rajulun rasyid. Tidaklah di antara kalian seorang laki-laki yang berakal cerdas. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Ya, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu yang pandai, yang cerdas, bisa mikir, yang berakal? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika. Qalu, mereka menjawab, laqad alimta, sesungguhnya engkau telah mengetahui, malana, tidak ada bagi kami, fi banatika min haqq, pada para putrimu dari kebutuhan. Ya. Kebutuhan artinya bersyahwat, min banatik, dari para putri-putrimu. Ya. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sesungguhnya kamu pasti mengetahui apa yang kami inginkan. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.
Ya. Qala, Lut berkata, lau anna li bikum quwwah, kalau saja bagiku terhadap kalian kekuatan menolak, au awi ila ruknin syadid, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang sangat kuat. Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Lut berkata, kalaulah aku memiliki kekuatan untuk menolak kalian atau keluarga yang kuat untuk berlindung, maka sikapku terhadap kalian tentu akan berbeda. Aku pasti akan menghalangi kalian, ya. Kalian mendekati tamu-tamuku, dan aku cegah kalian untuk berbuat dosa itu. Qalu, para malaikat berkata, ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika, sesungguhnya kami para utusan Tuhanmu, ayyasilu ilaik, tidak akan, ya, mereka sampai ganggu. Ayyasilu ilaik, ada gangguan mereka sampai kepadamu. Fa'asri, maka berjalanlah kamu bi ahlika, dengan keluargamu, bi qit'in minal lail, pada bagian akhir dari malam, wala yaltafit, dan jangan menoleh ke belakang, minkum, di antara kalian, ahadun, seorang pun, illam ra'atak, kecuali istrimu. Innahu musibuha, sesungguhnya akan menimpa istrimu, ma asobahum, siksa seperti apa yang menimpa mereka. Inna mau'idahumus subah, sesungguhnya waktu azab yang dijanjikan pada mereka adalah waktu subuh. Ya, alaisa subhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah dekat? Maka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, malaikat berkata, hai Lot, jangan takut dan jangan cemas, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Ya, bukan manusia seperti yang tampak menurut penglihatanmu dan kaummu. Ya, karena mereka akan dapat menyakitimu, akan mengganggumu. Ya, mereka akan dapat menyakitimu, mengganggumu. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Ya, keluarlah bersama mereka dari negeri ini, dan jangan sampai ada seorang pun yang tertinggal supaya tidak terkena pedihnya azab. Akan tetapi jangan kamu ikut sertakan istrimu keluar bersamamu, sebab dia harus ditimpa azab seperti yang lainnya. Sesungguhnya waktu kehancuran mereka adalah subuh yang sudah dekat, maka kau tak perlu takut. Jadi mereka memberitahukan demikian agar hati Nabi Lot merasa tentram setelah sebelumnya gelisah. Nah, istrinya itu ikut serta dengan kaumnya yang dalam dosa. Istrinya yang menunjukkan kaumnya tentang kedatangan tamu Lot. Ya. Jadi istrinya Nabi Lut itu justru yang menunjukkan kaumnya tentang kedatangan tamu Lut. Yaitu para malaikat yang menjelma jadi orang-orang ganteng. Falamma jaa amruna, dan maka ketika datang perintah kami untuk membinasakan mereka, ja'alna, kami jadikan aliyaha, bagian atas negeri Lut, safilaha, berada di bawah jungkir balik di bawahnya. Wa amtorna, dan kami hujani alaiha, di atas negeri mereka, hijaratan, dengan bebatuan, min sijil, dari tanah yang dibakar dengan api, mandud, ya, secara bertubi-tubi seperti hujan. Nah, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lot, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Jadi Allah mengazab kaum Lot, ya, dengan dibalik
tanahnya dibalik, yang di atas dari ke bawah. Ya, dan mereka dihujani dengan bebatuan yang terbakar panas, dari tanah yang terbakar panas. Musawwamatan 'inda rabbik. Musawwamatan, batu yang diberi nama, tanda untuk siapa? Musawwamatan. Ya, diberi nama, tanda, ya. 'Inda rabbik, di sisi Tuhanmu, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Wa ma hiya, dan tidaklah ia, batu itu, azab itu, minadh dhalimina, ya, dari orang-orang yang zalim, biba'id, adalah jauh. Jadi bebatuan itu menimpa mereka secara bertubi-tubi sebagai tanda siksaan dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Siksaan berupa bebatuan itu tidak akan jauh dari orang-orang zalim dari kalanganmu. Ya, yakni nama-nama yang akan dilempari batu itu tertera di batu tersebut. Ya. Ada yang mengatakan di batu itu ada tanda azab dan kemurkaan dari Allah Azza wa Jal. Ya. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kami utus malaikat kepada kaum Madyan, akhahum, saudara mereka, Syu'aiban, yaitu Syu'aib. Qala ya qaumi abudullah. Qala, Syu'aib berkata, ya qaumi, kaumku, wahai kaumku, abudullah, kalian sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan yang berhak disembah ghairuh, selain Dia. Wala tangkusul mikyal, dan jangan kalian mengurangi timbangan takaran, wal mizan, dan timbangan takaran dan timbangan. Ini sesungguhnya aku arakum, aku melihat kalian bi khairin, dalam keadaan baik, wa inni akhafu, dan sungguh aku akhafu, takut kalian, ya, alaikum, akan menimpa atas kalian, azab yaumin muhyit, siksa pada hari yang mengepung menghancurkan, yaitu hari kiamat. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran atau timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami mengutus kepada penduduk Madyan, ya, yaitu saudara mereka namanya Syu'aib, ya, berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan saat kalian menjual sesuatu yang harus ditimbang kepada orang lain. Sesungguhnya aku melihat ada kebaikan yang diharapkan dari kalian untuk bersyukur dan taat kepada Allah serta memberikan hak-hak orang lain dengan sempurna. Aku khawatir jika kalian tidak mensyukuri karena Allah dan tidak mentaati perintahnya, siksaan akan terkena kalian yang tidak dapat terhindar. Ya, itu kabilah yang sudah dikenal, mereka tinggal di Madyan, dekat dengan Palestina. Ya. Wa ya qaumi auful mikyal, dan wahai kaumku, auful mikyal, cukupkanlah al-mikyal, takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qisd, dengan adil, wala tabkhasun nas, dan jangan kalian mengurangi takaran, ya, manusia, asya'ahum, barang-barang mereka, wala ta'asau, dan jangan kalian berbuat kejahatan, fil ardi, di muka bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baqiyatullahi khair, rizki yang tersisa, ya, baqiyatullah, dari Allah, rizki yang tersisa, ya, dari Allah, khair, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang mukmin. Wa ma ana alaikum, dan bukanlah aku atas kalian bihafid, adalah penjaga.
sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Qalu ya Syu'aibu. Mereka berkata, wahai Syu'aib, as-salatuka, apakah salat kamu, ta'muruka, yang memerintahkan kamu, an-natruka, agar kami meninggalkan ma ya'budu aba'ana, apa berhala-berhala yang kami menyembahnya, ya, nenek moyang kami menyembahnya, au an naf'ala, atau agar kami meninggalkan fi amwalina, kami meninggalkan mengelola dalam harta-harta kami, mana sya'u, ya, apa sesuai apa yang kami kehendaki. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya kamu adalah sungguh sangat penyantun dan sangat cerdas. Mereka berkata, wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami? Atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Jadi perkataan ini adalah ucapan mereka untuk mengejek Nabi Syu'aib. Jadi mengejek dia. Mengejek Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin. Qala ya qaumi, Syu'aib berkata, wahai kaumku, ara'aitum, terangkanlah kepadaku, in kuntu ala bayyinatin, jika aku berada di atas bukti nyata, min Rabbi, dari Tuhanku, wa razaqani, dan dia memberi rezeki kepadaku, minhu, darinya, rizqan hasana, dengan rezeki yang baik, wa ma uridu, dan tidak aku ingin, an ukhalifakum, untuk aku menyalahi kalian, ilama anhakum anhu, terhadap apa yang aku melarang kalian darinya. In uridu illal islah, tidaklah aku ingin kecuali al-islah, perbaikan bagi kalian. Mastata'tu, selama aku sanggup. Wa ma taufiqi, dan tidaklah petunjukku illa billah, kecuali dengan Allah. Wa ma taufiqi illa billah, tidakkah petunjukku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa ilahi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Syu'aib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahi rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Ya, petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Syu'aib berkata, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku memiliki bukti nyata dan keyakinan dari Tuhanku, dan aku diberi rizki yang baik sebagai karunia darinya, dari Allah? Apakah patut aku menyembunyikan sesuatu yang harus kusampaikan kepada kalian? Seperti perintah meninggalkan penyembahan berhala, menepati timbangan dan takaran, perintah meninggalkan berbuat kerusakan di muka bumi. Aku tidak ingin melakukan apa yang aku larang, ya, dengan nasihat, perintah, larangan, dan aku hanya menginginkan perbaikan sesuai dengan kekuatan dan usaha kesanggupanku. Dan aku tidak akan mendapatkan kebenaran kecuali dengan pertolongan dan dukungan Allah, dukungannya. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan juga hanya kepadanya aku kembali. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah petunjukku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa ilahi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Dieling-eling selawase urip.